Si Budi kecil kuyup menggigil, menahan dingin tanpa jas hujan. Di simpang jalan Tugu Pancoran, tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, khususnya para guru hebat. Jadi di video kali ini saya Sylvia Kartisa, SPD CGP Angkatan 11 dari Kota Sungai Penuh akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 pendidikan guru penggerak coaching untuk supervisi akademik. Dan di video ini saya bersama rekan saya, Ibu Reni Hardila Safitri SPD, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, langsung saja kita menuju ke kegiatan praobservasi kita. Assalamualaikum Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap ya Bu Reni ya? Sesuai dengan rencana awal kita, hari ini kita akan melaksanakan praobservasi. Pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi. Jadi ini tujuannya nanti saya ingin melihat sejauh mana persiapan Ibu dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kemudian saya juga ingin mengetahui strategi apa yang akan Ibu Reni gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, nanti pada saat Ibu melaksanakan observasi, nanti diharapkan ketika Bu Reni melaksanakan pembelajaran di kelas, saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan, pengamatan yang saya akan lakukan, Ibu nanti bisa menjadi lebih siap, kemudian bisa menjadi lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi untuk kegiatan praobservasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Reni. Apakah boleh? Boleh. Iya, Silakan. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya ingin mengetahui untuk sasaran kelasnya nanti ini kita akan melakukan observasi atau pengamatan itu di kelas berapa ya Bu? Kita akan mengadakan observasi di kelas 7C. Jam pelajaran Pertama. Ya, pertama sampai jam kedua ya. Ya, jam 1-2. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua itu materi apa yang akan Ibu ajarkan pada pertemuan kali ini? Nah, kebetulan pada pertemuan kali ini saya akan masuk ke materi tentang sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Baik, berarti sifat operasi hitung ya. Sifat operasi hitung. Terus bagaimana Ibu mempersiapkan pembelajaran matematika khususnya pada materi hari ini? Ya, saya mempersiapkan tentunya perangkat ajar, mulai dari modul ajar, terus bagaimana asesmennya. Saya menetapkan tujuan pembelajaran. Adakah hal-hal lain yang Ibu persiapkan, misalnya apa gitu untuk kegiatan pembelajaran? Iya, saya mempersiapkan mungkin kali ini menggunakan TPACK ya. Saya mempersiapkan video pembelajaran dan juga slide PPT. Iya, selain itu saya juga mempersiapkan untuk evaluasi ya, untuk asesmen. Saya mempersiapkan LKPD. Adakah alat bantu yang Ibu gunakan selain dari video pembelajaran tadi? Tidak ada, hanya di video pembelajaran. LKPD disiapkan Bu? Iya, LKPD. Bukan LKPD ya. Nah, nanti tentunya dalam pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan di modul ajar itu ada tujuan pembelajaran. Apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di pembelajaran Ibu kali ini? Ya, pada pembelajaran saya kali ini saya akan 2 poin ya tujuan pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama itu siswa bisa mengetahui bagaimana sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Terus yang kedua, siswa bisa menerapkan sifat itu dalam kegiatannya sehari-hari. Iya. Berarti ada dua, yaitu mengetahui sifat-sifatnya, kemudian bagaimana aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan selanjutnya yaitu area pengembangan yang akan Ibu kembangkan dari siswa Ibu itu di pembelajaran nanti itu apa? Area pengembangan apa?
area pengembangan. Area pengembangan mungkin yang dikembangkan itu keterampilan iya, siswa yang keterampilan siswa dalam memecahkan suatu masalah yang diberikan. Kan ini saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ya. Jadi bagaimana siswa itu terampil dalam memecahkan masalah yang diberikan dalam pembelajaran, itu yang dinilai. Bagaimana mereka berkolaborasi, aktif dalam pembelajaran. Nah, itu termasuk poin yang saya nilai. Jadi di sini Ibu menggunakan PBL ya, pembelajaran berbasis masalah. Jadi tentunya nanti pasti ada sintak-sintak dari kegiatan tersebut. Nah, kira-kira langkah-langkah konkretnya itu seperti apa? Ya, secara umum langkah konkretnya itu yang pertama adalah mereka nanti menyimak video pembelajaran yang akan saya tampilkan, lalu mereka mengidentifikasi masalah yang ada dalam video pembelajaran tersebut, lalu mereka menyelesaikan masalah itu secara berkelompok, lalu nanti setelah selesai mereka akan tampil untuk presentasi per kelompok. Jadi ada presentasinya di sana Iya, ya? ada presentasi kelompok. Baik. Kemudian mengenai strategi Ibu, apa sih strategi yang akan Ibu terapkan untuk siswa tersebut bisa memahami konsep tentang sifat operasi hitung bilangan bulat? Ya, mungkin dalam modul ajarnya, dalam LKPD-nya saya kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Berarti materinya saya cari yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga mereka bisa setidaknya berimajinasi bagaimana nanti akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi lebih ke aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian adakah pendekatan yang secara spesifik dalam modul ajar Ibu? Pendekatan apa yang bisa Ibu gunakan? Saya berdiferensiasi proses itu terlihat dengan saya membentuk kelompok dalam mereka mengerjakan modul ajar LKPD dan juga presentasi kelompok. Nah, jadi di sana Ibu menggunakan lebih ke diferensiasi proses ya. Untuk diferensiasi yang lain nggak Ibu tonjolkan di sana ya. Oke. Terus bagaimana Ibu menilai pemahaman siswa terhadap konsep yang tadi? Itu saya lihat dari bagaimana hasil asesmen mereka, asesmen formatif maupun sumatif. Jadi di sini ada asesmen awal. Apakah sudah dilakukan asesmen awal? Sudah ya. Jadi siswa itu sudah terbentuk dalam kelompok atau Ibu melakukan ulang asesmen awalnya? Iya, melakukan asesmen awal. Oke. Nah, jadi penilaiannya itu sudah termasuk semua dari awal sampai akhir dari proses keseluruhan itu dilakukan penilaian ya. Oke, mungkin dari pertanyaan saya ini cukup dulu ya Bu ya. Hanya itu saja arah nanti kegiatan pembelajaran dari Ibu Reni. Kemudian karena nanti di sini saya akan pantau, jadi semoga kegiatan observasi nanti di kegiatan nanti Ibu Reni bisa melakukan pembelajaran secara maksimal sesuai dengan apa yang Ibu apa yang sudah Ibu rencanakan di dalam modul ajar yang sudah Ibu buat tadi. Nah, kita akan ketemu nanti di saat observasi di kelas. Kemudian selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Nah, saya harap waktu kegiatan observasi saya akan pantau. Nah, Ibu Reni itu tidak merasa grogi, anggap saja saya tidak berada di kelas tersebut. Nah, demikian ya Bu Reni ya, bisa dipahami ya. Terima kasih atas waktunya Bu Reni. Iya, sama-sama. Baik, jadi demikianlah guru-guru hebat sekalian. Itu tadi kegiatan pra-observasi dari saya bersama rekan saya Ibu Reni. Dan sampai jumpa pada kegiatan observasi dan pasca observasi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Nah, setelah pembacaan kelas, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar hendaknya dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya, ada yang tidak hadir? Ada. Apa? Rizwan. Bagaimana keterangannya? Sakit. Ada suratnya? Ada. Rizwan tidak hadir. Nah, hari ini hari apa? Selasa. Bagaimana dengan Ibu mau cek kerapiannya? Bagaimana dengan kerapian hari ini? Apakah baju semuanya masuk ke dalam? Ya, laki-laki rambutnya sudah dipotong? Sudah. Ya, harus dijaga kerapiannya sebagai seorang pelajar harus rapi. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan bagaimana tentang kesepakatan kelas kita. Ada yang masih ingat? Apa kesepakatan kelas kita? Yang pertama itu adalah aktif kolaborasi. Ya, harus aktif berkolaborasi, harus bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Yang ketiga adalah berempati. Ya, menghargai perbedaan. Ibu mau tanya, ada yang pernah belanja di warung atau di kantin dua macam belanjaan, misalnya beli permen 1.000, kemudian beli kue yang lainnya 1.000, dua macam jajanan, pernah? Nah, bagaimana kalian mau membayarnya? Misalnya kue bolu 1.000, permen 1.000, berapa harus bayar? 2.000. Nah, berarti harga kue bolu 1.000 ditambah harga permen 1.000 sama dengan 2.000. Kalau kita balikkan, kita hitungnya dari harga permen dulu. Permen 1.000 ditambah harga kue bolu 1.000, harganya jadi berapa? 2.000. Nah, ternyata dibalikkan juga tetap sama. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang itu, yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulan. Ada yang pernah berbelanja berbelanja pena, satu bungkus pena, satu box pena. Satu box pena, di dalamnya terdapat 5 bungkus. Setiap bungkus terdapat 3 pena. Nah, satu pena harganya 1.000. Siapa yang bisa menghitung bagaimana cara kita untuk membayarnya? 3 box pena, setiap box ada 3 bungkus. Setiap bungkus ada 5 pena. Satu pena 1.000. Bagaimana kita menghitungnya? Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu caranya? Nah, itu nanti kita buat dengan cara mengelompokkan. Nah, itu semua akan kita pelajari hari ini tentang sifat-sifat hitung bilangan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama melalui kegiatan pengamatan masalah konteks
dapat mendeteksi konsep sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulan. Terus yang kedua, melalui kegiatan penyajian soal kontekstual di LKPD, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan dan operasian bilangan bulan dengan tepat. Nah, sekarang kalian dengarkan dan perhatikan dengan baik video pembelajaran berikut. Sifat operasi hitung itu ada tiga. Yang pertama adalah komutatif, yang kedua asosiatif, dan yang ketiga adalah distributif. Sifat komutatif itu disebut juga dengan perputaran. Sifat ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Untuk sifat yang kedua adalah asosiatif, disebut juga dengan pengelompokan. Sifat ini berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Dan sifat yang ketiga, yaitu distributif, disebut juga dengan sifat penyebaran. Sifat ini berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengulangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama yang kita pelajari adalah sifat komutatif. Komutatif juga kita sebut dengan perputaran. Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan juga pada perkalian. Pada penjumlahan, A ditambah B sama dengan B ditambah. Nah, setelah kita menonton video pembelajaran tadi, nah kemarin kita sudah buat kelompok, kan? Nah, sekarang kalian sesuaikan duduk dengan kelompok yang kita buat kemarin, ya? Dua. Nah, kalian sudah duduk di kelompok? Kelompok yang kita buat kemarin, kan? Nah, sekarang ibu punya 3 soal yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Nanti ibu bagikan semuanya LKPD berkelompok. Kalian silahkan berdiskusi untuk menyelesaikan soal yang ibu berikan. Satu kelompok, satu soal, ya? Siap? Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanggil anak kami Ilham, Sofia, Wedi, Jadi. Nah, silahkan berdiskusi, semuanya bekerja. Yang Keluarkan buku cetak, buku tulis yang berhubungan dengan matematika untuk membantu kalian mencari informasi tentang materi yang kita pelajari. Nah, sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang berarti kita masuk ke presentasi kelompok, ya. Nah, nanti kelompok ibu acak, ya. Ibu bergerak siapa kelompok yang maju ke depan, silahkan yang presentasi maju ke depan, ya. Persiapkan siapa yang menanggapi. Kalau
Setiap motor memiliki 2 roda. Jadi, jika motor memiliki 3 kali 2 sama dengan 6 roda. Setiap sepeda memiliki 2 roda. Jadi, buat sepeda memiliki 2 kali 2 sama dengan 4 roda. Maka kita menggunakan sifat distributif karena kita bisa melihat masalah ini sebagai bentuk perkalian dengan penjumlahan di dalamnya, yaitu 2 kali buka kurung 3 tambah 2 tutup kurung sama dengan buka kurung 2 kali 3 tutup kurung tambah buka kurung 2 kali 2 tutup kurung. 2 kali 5 sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi jumlah semua rodanya 10. Nah, ada yang ingin menanggapi hasil dari diskusi kelompok 2 ya? Silakan Andi. Dari mana datangnya gambar? Dari mana datangnya Kak Iwas? Ada yang ingin menanggapi dari kelompok 2? Ya, Hairul, silakan. Angka 2 berasal dari jumlah roda tiap motor maupun sepeda. Angka 2 berasal dari jumlah roda setiap motor maupun sepeda. Bagaimana, Anggi? Paham? Ya. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi sampai di sini presentasi kelompok kita pada hari ini. Jadi di sini Ibu ingin sedikit menjelaskan bahwa sifat distribusi itu memuat 2 operasi, ada operasi penjumlahan dan ada operasi perkalian. Nah, tadi soalnya yang dibahas oleh kelompok 2 itu adalah dia memiliki berapa motor? Dia memiliki 2 motor, 3 motor dan 2 sepeda. Bagaimana mereka bisa menyimpulkan bahwa di situ digunakan sifat operasi hitung distributif, karena di situ untuk menjawab kita menggunakan 2 operasi, ada operasi penjumlahan dan perkalian, di mana setiap motor punya berapa roda? 2. Sepeda punya berapa roda? 2. Nah, di sana 3 motor dikali 2. 2 itu apa? Rodanya. Ditambah 2 sepeda dikali 2. 2 itu roda sepeda. Akan sama hasilnya jika kita menambahkan sepeda dengan motor dulu baru dikali rodanya. Berarti 3 motor ditambah 2 sepeda sama dengan 5. 5 dikali 2. Hasilnya juga berapa? 10. Nah, itu namanya kita menggunakan sifat operasi hitung distributif. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, kita bikin dulu, mau nggak? Mau. Masih ingat permainan sikut, sakit, sekat? Masih ingat? Masih. Nah, setiap kelompok sediakan 1 pulpen, letakkan di atas. Nah, sudah letakkan penanya di atas, berdiri semuanya. Nah, masih ingat clue-nya? Nah, kelompok ini berdiri. Nah, udah. Nah, kalau ibu bilang sikut gimana?
ini? Kok gitu? 1 sampai 10 berapa usaha kalian untuk mengikuti proses pembelajaran hari ini? 10. Ada yang 1. Nah, jadi kita simpulkan bahwa pembelajaran hari ini tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada berapa sifat operasi hitung bilangan bulat? Ada 3. Asosiatif, komutatif, dan distributif. Komutatif itu sama saja dengan pertukaran. Kalau asosiatif itu adalah pengelolaan, distributif itu adalah penyebaran. Minggu depan kita akan mempelajari tentang materi rasio. Tahu apa itu rasio? Itu sama saja dengan perbandingan. Nah, silakan kalian di rumah mencari informasi tentang materi itu, bisa buka YouTube atau pergi ke perusahaan mencari sebanyaknya informasi tentang rasio supaya minggu depan kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke? Bisa dimengerti? Bisa. Nah, Ibu rasa sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Kalau ada salah kata, Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita baca doa setelah belajar. Nah, silakan sekretaris ke depan bikin doa setelah belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para rekan semua, khususnya guru hebat. Di sini saya Sylvia Kartisa, CGP Angkatan 11 Kota Sungai Penuh, akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah sebelumnya sudah mengadakan kegiatan pra observasi dan observasi. Di sini saya masih bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Reni Hardila Sapitri, SPD, dan telah hadir juga Bapak Hardito, SPD MM, sebagai pengajar praktik. Baik, tidak berpanjang lagi, kita langsung saja kepada kegiatan pasca observasi ini. Ya, bagaimana Bu Reni? Ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Mohon maaf sebelumnya, minta waktunya sebentar ya.
karena ada kegiatan sedikit lagi yaitu pasca observasi. Setelah sebelumnya kita mengadakan pra observasi, kemudian sudah juga saya mengamati ibu pas kegiatan observasi di kelas 7C kemarin ya. Nah, di sini pada kegiatan pasca observasi, sebagaimana kita tahu bahwa tujuannya itu adalah saya ingin mengetahui ya, mengajak ibu sharing gitu ya, merefleksikan diri tentang apa yang sudah ibu lakukan pada kegiatan observasi kemarin di kelas 7C. Nantinya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Apakah Ibu Reni tidak keberatan? Nah, untuk yang pertama Bu, bagaimana perasaan Ibu Reni setelah kegiatan kita observasi kemarin? Perasaannya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan modul ajar dan perangkat ajar bisa diterapkan dengan baik dalam proses pembelajaran. Jadi selanjutnya itu pada saat observasi kemarin kan saya mengamati langsung, saya berada di lokal. Kira-kira perasaan Ibu Reni saat itu bagaimana? Ya kalau diperhatikan normalnya grogi, merasa kurang pede, tapi berusaha tampil semaksimal mungkin. Bagus sekali Ibu Reni. Iya. Nah, kemudian saya ingin menanyakan gini, bisakah Ibu Reni ceritakan kembali proses pembelajaran yang Ibu Reni lakukan pada kegiatan observasi kemarin? Oh ya, pada saat observasi kemarin pas materi sifat operasi hitung bilangan bulat itu, kalau dari awal mungkin seperti biasa mempersiapkan perangkat ajar, bagaimana modul ajar, terus tujuan pembelajarannya bagaimana, terus metode apa yang ingin diterapkan, juga bagaimana asesmen untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah diterapkan. Jadi kita sudah membicarakan ini pada kegiatan pra observasi kemarin ya, di mana Ibu ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya pada kegiatan sebelum observasi dilakukan. Nah, selanjutnya kira-kira apakah pada proses pembelajaran kemarin itu kira-kira menurut Ibu Reni apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu Reni rencanakan di modul ajarnya? Alhamdulillah saya merasa kurang sesuai dengan apa yang sudah saya buat sebelumnya dalam modul ajar. Bagus sekali ya, di catatan saya juga kayaknya sudah sesuai singkat-singkatnya gitu ya. Nah, selanjutnya kalau saya tanyakan nih Bu, saya kasih skala nih dari 1 sampai 10. Menurut Ibu Reni, pembelajaran yang Ibu Reni lakukan itu berada di posisi mana? Mungkin 8. Berarti masih ada 2 yang belum ya. Berarti 2 itu sudah termasuk ke dalam kekurangan gitu ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lebih lanjut itu apa sih dari yang 2 tadi, apa sih kira-kira kekurangannya itu menurut Ibu Reni? Waktu itu saya menerapkan pendekatan diferensial. Itu pas pembagian kelompok masih ada yang mungkin ingin berebutan ingin sekelompok dengan temannya, terus waktu diskusi ada yang tidak mau tampil atau main, seperti itu namanya. Jadi lebih kepada kendala siswa ya. Nah, terus kalau untuk sintak-sintaknya apakah sudah sesuai? Saya pikir sudah sesuai. Sudah ya. Berarti cuman sebatas kepada hambatan yang terjadi antara di siswanya gitu ya, ada yang berebutan untuk berkelompok dengan masih pilih-pilih kawan gitu ya. Oke. Nah, kemudian kira-kira menurut Ibu Reni itu hal tersebut kenapa bisa terjadi? Mungkin ya kurang terbiasa dengan metode itu, terus mungkin karena mereka merasa nyaman dengan kawannya, tapi ada seperti geng-geng di kelas merasa dekat dengan teman si A, ini sekelompok dengan si A. Nah, dari apa yang Ibu Reni hadapi, kira-kira untuk kedepannya apa solusi yang bisa Ibu Reni pikirkan dari sekarang supaya tidak ada lagi yang
namanya kawan gitu. Mungkin pemahaman ya, mungkin memberi pemahaman lebih kepada mereka bagaimana tentang metode diferensiasi ini, bagaimana berkelompok supaya mereka bisa aktif semuanya, bisa berkolaboratif ya, sehingga tidak ada yang tumpang tindih ya, ada yang benar aktif, ada yang benar tidak nampak, tidak muncul dalam proses pembelajaran. Nah, lebih lanjut lagi saya ingin mengetahui pada saat sebelum proses pembelajaran. Jadi Ibu Eni tadi sudah menyampaikan apa saja kendala yang dihadapi oleh siswa maupun sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan tadi. Nah, kira-kira dari kendala yang ada, Ibu Eni sudah menawarkan solusi. Nah, kira-kira kapan Ibu Eni akan menerapkan kembali dengan memperbaiki segala kendala-kendala atau hambatan yang ada? Ya, saya pikir lebih baik secepat mungkin. Mungkin pertemuan selanjutnya akan segera diperbaiki, memperbaiki kesalahan yang terjadi supaya lebih lancar lagi proses pembelajaran. Ya, sangat luar biasa sekali ya Bu Eni ya. Berarti dari apa yang kita lakukan, tentunya apa yang kita hadapi di lapangan itu banyak sekali kita temui hambatan atau kendala yang ada. Nah, semua proses itu tentunya memiliki solusi gitu ya. Nah, kita tentunya sebagai seorang guru akan melakukan hal yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Ya, bagus sekali Bu Eni. Terima kasih atas waktunya karena sudah memberikan meluangkan sedikit waktu untuk sedikit bercerita tentang apa yang sudah Ibu Eni lakukan di kelas. Nah, selanjutnya saya akan di sini sudah ada Bapak pengajar praktik yang akan memberikan wejangan untuk kita. Silakan Bapak. Oke, terima kasih ya atas semuanya. Saya paparkan dari tadi kegiatannya untuk pasca observasi ya, dari awal sampai akhir saya perhatikan semuanya telah berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini karena saya berpesan ke depannya bagaimana kita seorang guru selalulah berpihak pada murid ya. Kita ini jangan nanti setelah kita observasi ke kelas dan guru yang diobservasi hanya digunakan pas pada waktu observasi saja. Bagaimana sebaiknya kita itu melakukan ini setiap kita ngajar, dan perlu kita ingat setiap kegiatan kita mengajar itu kadang-kadang siswa itu ada saatnya bosan atau bagaimana dalam belajar. Maka dalam keadaan bosan kita seorang guru harus mampu melihat menilai keadaan bagaimana kita membangkitkan kembali gairahnya untuk belajar, semangat kembali. Maka perlu yang namanya sering ya. Jadi itulah yang perlu kita peningkatan dan perubahan-perubahan untuk kebaikan bagi anak selalu kita tingkatkan semangat belajar. Itu ya, semuanya telah berjalan dengan baik. Ya, terima kasih Bapak. Nah, demikianlah kegiatan pasca observasi di sini untuk melengkapi tugas aksi nyata modul 2.3. Saya Sylvia Kartisa SPD CGP Angkatan 11 mengucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.